Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi na'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam kebangsaan, salam perubahan untuk semua masyarakat Indonesia yang diwakili oleh Bapak Ibu sekalian, yang tentu ada yang dari relawan Anies Baswedan, ada relawan Amin, ada kaum perubahan, ada masyarakat-masyarakat lain yang diajak dalam perubahan. Semuanya adalah sama, adalah penting, karena kita semua adalah pemilik dari negeri ini yang akan menentukan seperti apa masa depannya. Saat hari ini kita dihadapkan pada satu situasi yang kita merasa penting dan segera untuk melakukan perubahan, maka disinilah kita bertemu, disinilah kita berkumpul. Yang ini semua sudah kita inisiasi sejak 27 April, 5 hari setelah MK memutuskan. Sahabat-sahabat perubahan semuanya, kita harus menjadi warga negara yang sehat. Sehat itu artinya kita mungkin tahu bahwa satu hal itu memenuhi rasa ketidakadilan kita, terutama atas apa yang terjadi saat masyarakat menghendaki perubahan, lalu ketemu tokoh perubahannya, dan kemudian agenda itu harus tertunda. Nah, tertunda itu yang kemudian kita merasa ada ketidakadilan. Ya. Kita sehat itu artinya kita tetap mengedepankan konstitusi untuk kita hormati proses konstitusinya, seraya kita memperkuat semangat dan gerakan perubahannya, bukan memperkuat, menambah kerusakannya. Itu. Jadi komitmen gerakan perubahan adalah gerakan perubahan konstitusional, bukan gerakan perubahan yang melabrak konstitusi. Kalau kita melabrak konstitusi, kita akan samanya dengan mereka yang mengotak-atik konstitusi untuk kepentingan oligarki, kepentingan dinasti, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya selalu ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman semua, ingat prosesnya. Kita sudah berkomitmen pada 27 April, kalau saya sebut ini adalah hitoh perubahan. Disitulah ribuan kita, ya, kaum perubahan, itu menghendaki perubahan dengan aksi yang jelas. Ya. Kita tidak lagi berwacana, kita tidak lagi hanya diskusi di WA Group, kita justru sudah mewujudkannya dalam wadah-wadah gerakan perubahan yang hari ini sudah luar biasa pesatnya. Mungkin dalam sejarah gerakan relatif belum ditemukan gerakan yang kompak dalam satu gerakan itu ada 5 wadah pergerakan bersama. Biasanya kepemimpinan gerakan itu kalau tidak di-lead oleh orang atau sekelompok orang, satu organisasi, tidak oleh langsung 4 atau 5. Anggaplah kalau 4 yang aktif, ya, yang PKPD itu kan sifatnya seperti think tank. Jadi wajar kalau dia agak melambat. Dan ini serentak, itu yang kemudian menarik. Dan juga kita harus selalu mengupdate berkaitan dengan apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei, 3 Mei. 1 Mei itu kata kuncinya adalah kita memang telah menjadi fakta sebagai sebuah gerakan perubahan yang tentu saja kita lahir atas spirit dari tokoh perubahan Pak Anies Baswedan. Namun antara gerakan perubahan dengan pemimpin perubahan adalah fakta yang berbeda. Dia bisa dan harusnya dia ngeklop, tapi mungkin juga dalam kasus hari ini, ya,
saat ini itu sedang harus melihat hal-hal lain yang dilihat mungkin dalam pandangannya lebih strategis dan lebih segera, pilgub misalnya. Lalu kita juga mesti memastikan bahwa tanggal 3 Mei itu adalah momen yang juga penting untuk selalu diingat, karena disitulah kita disatukan dalam satu simbol perubahan. Saya ingin sampaikan bahwa simbol perubahan ini bukan milik kita saja, tapi ini harus jadi milik semua masyarakat Indonesia yang menghendaki perubahan. Oleh karena itu, sebarkan. Kan kalau mereka suruh demo di jalan susah. Kalau mereka suruh nyumbang apa susah. Tapi kalau mereka menunjukkan sikapnya dengan memasang simbol perubahannya, baik itu simbolnya maupun sikap tangannya mereka gunakan, maka itu yang mudah dan tidak berbahaya. Oleh karena itu dorong. Di Korea itu dia tunjukkan dengan satu identitas warna. Di belahan negara Eropa itu juga dengan kode warna untuk menunjukkan. Bahkan di Thailand waktu ada demonstrasi pro demokrasi juga begitu. Jadi gerakan-gerakan itu selalu punya identitas. Nah, identitas kita adalah merah putih yang ingin berubah, simbol perubahan. Lalu kita juga harus ingat tentang tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei itu penting sebab jangan sampai partai ini, gerakan ini itu jadi eksklusif. Saya akan sangat menyesal kalau kita kemudian menjadi orang-orang yang eksklusif. Kasihan rakyat. Rakyat kita itu ada yang lulusannya SD. Ada yang mungkin makan juga susah. Jadi ya kita yang Allah berikan, Tuhan berikan keberuntungan untuk bisa bersekolah, bisa berpikir lebih jauh ya. Maka kita harus ukur dari yang terendah dari rakyat ini. Oleh karena itu, kalau kita ya, mengusung hal yang terbuka, maka ini akan sampai kepada mereka-mereka di pelosok negeri, di kampung-kampung. Mungkin jumlah mereka sedikit, tapi mereka juga ada warga negara Indonesia yang tidak boleh tidak dianggap penting. Susah memang kita akan mampu menjangkau ke sana kalau kita nggak merasa mereka ini saudara yang kita perlu sayang. Jadi saya mengundang supaya hati kita juga rahmah, penuh rasa persaudaraan, benar-benar nganggap dan bahkan kepada yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Saya selalu ingin berpesan ya. Mungkin sebagian kita semua sudah pernah menjadi bapak, pernah jadi ibu. Anggaplah mereka yang berbeda itu seperti anak. Yang anak itu senakal apapun dia anak kita. Kita tidak untuk membuat mereka menjadi, katakanlah, harus binasa. Jangan. Tetap beri ruang untuk berubah. Disitulah makna perubahan. Karena makna perubahan yang terpenting adalah saat perubahan ini dirasakan oleh rakyat. Oleh semua. Bukan oleh kita. Kita sudah pasti. Tapi mereka yang belum pasti harus dipastikan menjadi target perubahan kita. Merasakan perubahan. Merasakan sembako yang murah, merasakan pendidikan yang berkualitas, dan tentu aksesibilitasnya bagus, merasakan kesehatan yang prima dan cepat, dan apa yang kemudian sudah kita lakukan banyak ya. Oleh karena itu, kita perlu saling update, dan setelah update informasi, maka sebarkan. Keterhubungan para kader gerakan perubahan itu diinformasi saat ini. Maka gunakanlah seluruh fasilitasnya untuk memastikan bahwa pesan-pesan perubahan ini sampai. Gunakan itu. Nah, hari ini kita akan meneruskan pleno 1 dalam sebuah rapat pleno 2. Rapat pleno 2 hari ini itu agak istimewa sebab kita menghadirkan seluruh wadah dari partai, ormas, koperasi, yayasan, dan PKPD atau Cakada. Kenapa kemudian ini kita hadirkan? Sebab kita memang akan menuju satu tahapan penting
yayasan itu sudah mengerucut sampai pada proses tanda tangan. Koperasi sudah, ormas sudah terbentuk 1 Juni, PKPD sudah diinisiasi. Partai memang agak khusus karena memang dia juga menjadi wadah yang menampung semua aspirasi dari 5 wadah itu. Oleh karena itu, Pleno 2 ini diagendakan untuk memastikan kita akan deklarasi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sama-sama buka rapat Pleno 2 Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan dengan tema persiapan deklarasi dan Pilkada 2024 Indonesia 20 Juli 2024. Layar selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin pertama adalah deklarasi Partai Perubahan. Apa yang ingin kita sampaikan ada 2. 1, deklarasi ini insya Allah itu diselenggarakan pada bulan September 2024. Saya tidak bisa menyebutkan tanggal dan tempatnya. Tentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan strategis yang memang seperti tadi saya sampaikan. Kita sedang menghormati proses yang Pak Anies lakukan dalam apa yang oleh beliau dilihat sesuatu yang penting dan segera untuk dilakukan, yaitu kehadirannya dan mudah-mudahan kemenangannya dalam Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengamankan apa yang oleh beliau ya sebagai tokoh kita, tokoh perubahan Indonesia itu dilihat penting untuk dilakukan. Memang semudah-mudahnya kita sebagai sebuah pasukan ya, yang sederhana kan bagaimana patuh pada perintah komandannya. Maka kita hormati dan amankan apa yang menjadi kebijakan beliau ya, sebagai pemimpin kita. Nah, kenapa bulan September? Sekali lagi, di pleno ini tidak menetapkan tanggal. Dan yakinlah bahwa ini yang terbaik yang harus kita lakukan. Silakan nanti bisa lihat itu agenda pilkada. Agenda pilkada itu kan ada proses ya. Terutama proses partai-partai mengajukan calonnya secara resmi, ada proses penelitian, dan kemudian ada penetapan KPU. Nah, kita insya Allah ya, setelah KPU menetapkan itulah baru kita akan deklarasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan rentang waktu September, jadi kita sudah mulai bisa ngegaspol. Kita pastikan target-target deklarasi itu bisa tercapai. Di September ini banyak hal penting, termasuk pemerintah ini akan demisioner itu pada akhir-akhir September, sebelum kemudian ada pelantikan presiden baru, atau yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini presiden, itu akan demisioner di akhir September. Jadi begitu strategisnya akhir September ini ya. Oleh karena itu kita sedang berhitung waktu, berhitung tanggal dan tempat. Tinggal nanti seperti apa wujud akhirnya, kita akan lihat prosesnya. Masih kita bertugas untuk memastikan tugasnya terpenuhi. Kami akan memastikan bahwa ini memberi dampak yang cukup ya untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik ya. Baik, yang kedua, deklarasi ini formatnya ada 2. 1,
ada orasi kebangsaan, dua deklarasi secara serentak, secara hybrid, terpusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, umumnya partai itu akan deklarasi itu hanya di tingkat pusat. Tetapi Panitia Nasional Partai Perubahan ini itu akan coba memastikan bahwa deklarasi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di seluruh provinsi dan kota. Nah, pertanyaannya tentu, apakah provinsi mampu melakukan? Apakah kota dan kabupaten yang sudah terbentuk KSB-nya mampu melakukan? Nanti kita akan sesuaikan. Jadi kita akan serahkan kepada kemampuan masing-masing kota, provinsi untuk bisa melakukan. Jadi nanti pada saat orasi kebangsaan, semua akan mengikutinya dengan Zoom. Jadi semua kota, provinsi yang menggelar deklarasi itu akan mengikuti orasi kebangsaan pada paginya. Dan kemudian juga mengikuti secara Zoom proses dari deklarasinya. Nah setelah itu tentu silakan diisi oleh orasi oleh masing-masing, oleh apa hal yang menjadi kearifan lokal di sana. Jadi format deklarasi itu ada orasi kebangsaannya dan ada deklarasi yang simpel. Jadi dia serentak di tanggal dan hari yang sama, di waktu yang sama, secara hybrid karena ada yang on-site juga pada saat yang sama dia terhubung secara online. Jadi on-site-nya di lokasi masing-masing, online-nya karena di lokasi itu ada layar Zoom yang bisa diikuti, dilihat oleh semua. Dan terpusat karena memang ini dikoordinatori oleh panitia yang akan dibentuk oleh pusat. Saya berharap tentu Pak Sekretaris Panitia bisa memimpin proses ini nanti. Oke, orasi kebangsaan. Orasi kebangsaan kita itu penyelenggaranya adalah Gerakan Perubahan. Karena Gerakan Perubahan inilah yang menjadi payung dari 5 wadah itu. Jadi membicarakan perubahan Indonesia apa dan bagaimana adalah kepentingan dari 5 wadah. Diagendakan orasi kebangsaan ini itu akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti daerah-daerah lain sesuai dengan waktunya dia akan mengikut dalam jam ini, jam 9 waktu Jakarta. Nah, kita akan mengusung tema besarnya perubahan Indonesia. Apa dan bagaimana. Insya Allah ya, para oratornya adalah satu tentu Pak Anies Rashid Baswedan PhD. Beliau akan bertindak sebagai keynote speaker yang memang kita tempatkan pada tempatnya sebagai tokoh perubahan. Lalu ada saya secara pribadi yang akan mengantarkan proses orasi kebangsaan ini. Meskipun saya akan memulai mengantarkan, tapi dalam pajangan ini saya taruh di setelah Pak Anies Baswedan. Lalu kemudian kita akan bicara tentang perubahan politik. Itu apa dan bagaimana? Insya Allah oleh Profesor Dr. Maswadi Rauf, Guru Besar Ilmu Politik UI, ya, yang sekarang mengajar di Universitas Nasional. Lalu ada insya Allah Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Kita tahu beliau gagasannya dan pikiran-pikirannya juga kita semua tahu, dan mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan perubahan Indonesia dari sisi yang menjadi kepakaran beliau. Lalu ada Pak Refli Harun,
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara. Kita semua tahu pandangannya seperti apa. Ada Profesor Dr. Din Samsudin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang juga kita tahu bagaimana spirit semangatnya yang luar biasa untuk perubahan. Ada Cak Nun yang kritis terhadap oligarki, ya, yang tentu kita akan tempatkan sebagai tokoh seni dan budaya. Ada Profesor Magni Suseno yang kita tahu beliau adalah tokoh agama dan sosiolog yang sehat, ya, gitu. Lalu ada Profesor Antoni Budiawan, Guru Besar Ilmu Ekonomi, yang memang bisa melihat secara jernih dan mampu menyampaikan secara lugas berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Dan ada Bung Rocky Gerung sebagai kritikus perubahan. Sahabat-sahabat semuanya, ini adalah usulan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan dalam orasi kebangsaan, yang penyelenggaranya adalah Gerakan Perubahan. Lanjut slide berikutnya. Nah, kita punya syarat untuk deklarasi. Syarat deklarasinya ada dua. Satu, sebagaimana Pleno 1, kepengurusan provinsi sudah harus melantik 100% KSB kabupaten dan kota, dan batas waktunya adalah tanggal 15 Agustus 2024. Sekali lagi minimal terbentuk KSB. Syukur kalau sudah pengurusannya jauh lebih lengkap daripada KSB. Yang kedua, sudah memiliki calon anggota di setiap kabupaten dan kota. Kalau misalnya susah untuk mereka daftar di POM yang sudah disediakan, maka cukup sementara, ya, ada WA group sejumlah 1.000 anggota. Misalnya Panitia Perubahan Kota Bandung. Itu WA grupnya adalah WA grup Kota Bandung, ya, Partai Perubahan Kota Bandung, dan anggotanya 1.000 orang. Itu di screenshot, nanti dikirimkan ke Pak Sekretaris. Mudah-mudahan ini dimudahkan, dan saya berharap tentu saja kita saling kolaborasi. Misalnya kalau Bandung kurang dari 1.000, Jakarta Timur kurang, ataupun misalnya kabupaten di Papua, di Aceh kurang, saling dukung, saling dorong, saling bantu, karena kita ini satu bangunan. Saya tidak berharap bahwa saat deklarasi itu masih ada kabupaten yang belum terbentuk dan WA grupnya masih belum 1.000. Jangan pikirkan susahnya, karena spirit kita jauh lebih besar daripada kesusahan itu. Lakukan saja dulu, nanti laporkan apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita maklumi, atau apa yang bisa kita bijaksanai terhadap situasinya. Yang terpenting adalah kerjakan saja dulu tugas ini, sehingga dengan begitu kita bisa memastikan bahwa supir perubahan itu melihat ini sebagai sebuah fakta bahwa perubahan memang dikehendaki oleh masyarakat, bukan oleh kita yang hadir di sini, bukan oleh para pimpinannya saja, tapi pastikan. Oleh karena itu pastikan beritahu masyarakat akan agenda ini, dan mereka masuk dalam WA group masing-masing kota. Next. Oke, selanjutnya kita akan bicara pilkada serentak. Bapak Ibu sekalian, perubahan yang ditunggu masyarakat itu bukan nanti, tapi hari ini, dan di mana momentum-momentum itu ada. Pilkada ini adalah hal yang strategis, karena disitulah akan lahir pemimpin yang akan mengatur masyarakat di daerah, di provinsi, di kota, dan kabupaten. Oleh karena itu, gerakan perubahan akan terlibat, akan menggendongkan aspirasi perubahan kepada para calon kepala daerah. Kita tidak golput, kita akan memilih. Oleh karena itu, carilah calon pasangan yang sedekat mungkin dia mampu membawa agenda perubahan.
bukan sedekat mungkin hubungannya dengan kita, pimpinan, dengan pribadi kita, bukan. Saya minta tolong betul, sekali ini yang kita pikirkan adalah rakyat banyak, karena dalam rakyat banyak ada kita di situ. Tapi kalau kita dulu kan kita pribadi, kelompok, belum tentu rakyat banyak ada. Saya minta tolong betul. Oleh karena itu, ya, semua wadah gerakan perubahan, partai, ormas, yayasan, koperasi, dan PKPD, itu kenapa hari ini diundang? Baik di tingkat provinsi maupun kota ya. Meskipun yang diundang hanya KSB di tingkat provinsi atau mana, itu dipersilakan mengusulkan calon kepala daerah dalam 2 tahap. Jadi, Pleno 2 ini secara resmi meminta kepada semua wadah, ya, semua wadah gerakan perubahan di tingkat provinsi dan kota, itu mengusulkan calon kepala daerahnya. Nanti di posting semuanya, itu di nomor yang nanti ditetapkan oleh sekretaris panitia. Nah, disampaikan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah batas waktunya 30 Agustus. 30 Agustus ini KPU belum menetapkan. Jadi status mereka baru bakal calon kepala daerah. Nggak apa-apa, ya. Silakan ajukan. Mungkin dia belum ditetapkan, tapi sudah jadi bakal calon. Tetapkan. Mudah-mudahan dengan menetapkan itu terbangun hubungan agenda perubahan, terbangun hubungan yang mungkin akan positif bagi kita, karena mungkin kita akan komunikasi dengan mereka. Siapa tahu nanti resourcesnya bisa memperkuat gerakan perubahan. Tahap yang kedua, KPU itu kalau di Jakarta, saya tidak tahu daerah yang lain, tapi sepertinya sama. Itu akan menetapkan pada tanggal 22 September. Maka pada tanggal 22 atau pada tanggal 23 September, itu adalah tahap kedua. Lewat dari tanggal 23 September, maka keputusan akan dibawa ke pusat. Nanti kita akan rilis. Jadi calon kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, ditambah dengan 38 provinsi, itu akan dirilis, ya. Dirilis dalam sebuah daftar calon kepala daerah yang didukung oleh gerakan perubahan. Dan itu yang akan kita sebarkan ke seluruh pelosok negeri. Mungkin ya, mungkin. Ini akan jadi yang pertama di mana sebuah gerakan itu merekomendasikan calon kepala daerah yang semuanya ada. Dari semua daerah pemilihan pilkada, itu kita akan tetapkan siapa yang akan kita dukung, yang itu diharapkan dipilih oleh semua kader gerakan perubahan atau masyarakat perubahan. Bagaimana kalau misalnya antara pilihan koperasi dengan yayasan berbeda, ormas dengan partai berbeda? Nah, ada poin kedua. Bila di antara wadah gerakan perubahan ada perbedaan pilihan, maka keputusan diserahkan kepada Despilkada tingkat pusat, di mana anggotanya adalah KSB dari 5 wadah perubahan. Jadi kita akan gelar rapat penetapan dari semua calon kepala daerah yang diusulkan oleh semua. Sahabat-sahabat perubahan, inilah bagian dari inti perubahan, di mana kita akan ikut merespon situasi politik penting di masyarakat, dan kita merespon dengan bersama-sama, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang ingin perubahan, mengedepankan agenda perubahan. Kita akan tetapkan bersama-sama. Sehingga tentu pada saat itu sudah ditetapkan, maka putuskan keterhubungan kita dengan yang tidak didukung. Artinya ini mesti komitmen. Jangan kemudian ini menjadi agenda pribadi. Saya minta tolong betul ya, minta tolong betul. Karena ini akan menjadi bagian dari garis-garis besar haluan perubahan yang akan kita sepakati. Jadilah tukang parkir. Filosofinya itu begitu. Jadi seberapa banyak pun titipan mobil dan motor kepada kita, kita itu tidak merasa akan kehilangan saat mobil dan motornya itu diambil oleh pemiliknya.
Ya karena kita tukang parkir yang menjaga, memastikan aman, dan kepentingan para pemilik mobil dan motor itu tercapai, aman. Nah, kita harus demikian. Mungkin kita dekat atau sudah pernah komunikasi dengan satu pihak, tapi rapat memutuskan bahwa yang didukung adalah X berdasarkan musyawarah di Des Pilkada nanti, maka saya berharap itu ikuti. Kemudian yang ketiga, seluruh WNI termasuk kita boleh mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah dengan syarat utama berintegritas, rekam jejak yang baik, dan memiliki kompetensi. Ini 3 hal yang selalu Pak Anies sampaikan. Kita dukung mereka yang punya integritas. Tentu orang yang punya integritas adalah orang yang bisa dipercaya. Tentu orang yang punya rekam jejak baik, dia tidak pernah terpidana. Dan tentu yang punya kompetensi, dia bukan orang yang ujuk-ujuk kata dia anak siapa. Tetapi memang dia punya kompetensi untuk memimpin, mengelola masyarakat, dan sebagainya. Saya sampaikan, ini akan disebar. Bahan ini akan disebar. Silakan. Disebar ke seluruh wadah sebagai panduan. Itu makanya ini dibuat tertulis, supaya ini bagian dari apa yang kita bahas dan kita sepakati dalam pleno 2 ini. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya berkaitan dengan kantor kesekretariatan dan pendanaan. Sahabat-sahabat perubahan sekalian, di pleno 1 itu, saat kita memutuskan soal keuangan, kita tidak menerima sumbangan selama partai ini belum berdiri. Itu dilakukan untuk menjaga supaya kita tidak kena fitnah. Karena pada saat itu seliweran. Orang-orang yang bicara di akun sosial media mau menyumbang 100-200 miliar atau berapapun. Khawatirnya itu tidak benar, malah kitanya yang sudah kena dampak buruknya. Maka pleno 1 itu menegaskan. Dan juga supaya tidak ada di antara kita yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari Partai Perubahan, lalu kemudian meminta untuk kepentingannya. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan proses deklarasi. Di dalam deklarasi itu, kita perlu sekretariat. Kita perlu operasional untuk menyelenggarakan deklarasi ini. Maka pada pleno 2 ini, keputusan yang ditawarkan adalah satu, panitia nasional Partai Perubahan menegaskan bahwa ia memerlukan kantor untuk DPP Partai Perubahan. Karena itu menerima sumbangan peminjaman atau pemberian, sekira mau diberikan, dari siapapun selama tidak merugikan agenda perubahan. Jadi yang dirugikan adalah agenda perubahannya, ukurannya agenda perubahan. Misalnya perubahan ingin membuat yang tidak baik menjadi baik. Nah, kalau dia nyumbang tapi yang tidak baik tetap dipertahankan, nggak usah, tolak saja. Tapi jadi ukurannya bukan orang, ukurannya adalah agenda. Kita bawa agenda perubahan dari rakyat, kita harus amanah menyampaikan agenda ini sehingga tuntas. Itu misi kita. Oleh karena itu, para penyumbang kalau dia setuju dengan agenda perubahan, terima kasih sekali. Itu yang kita harapkan. Kekuatan perubahan bersatu, berkumpul kekuatannya, termasuk kekuatan ekonominya. Saya yakin masih banyak orang-orang yang punya kemampuan dan waras dan sehat. Mereka tahu mana yang harus dirubah dan mereka bisa menjadi bagian dari kekuatan kita. Jadi pleno 2 ini membuka siapapun untuk berkontribusi, meminjamkan. Nah, bagaimana kalau banyak? Maka kita akan pilih yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat perubahan, mungkin kita merasa ini kecil, tapi sesungguhnya juga kita harus berpikir bahwa dalam dunia yang sudah terhubung melalui dunia maya, orang itu memantau kita. Saya tentu berharap bahwa kita bisa menyajikan strategi dan taktik
menuntaskan perubahan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita juga memang memerlukan kantor partai yang bisa menampung tugas ya, bisa menampung banyak hal ya, sehingga tugas itu bisa dilakukan dengan baik. Juga tentu tidak jadi bahan yang backfire ke kitanya, kontraproduktif ke kitanya, jadi bahan olok-olokan dan sebagainya. Itu makanya meskipun kita base camp-nya banyak, base camp kita kan ada di timur, ada di selatan, ada di barat, dan lain sebagainya, tapi kita sebut itu base camp. Belum kantor DPP. Kantor DPP ini diharapkan dia bisa memberi pesan yang baik, sehingga itu membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas menjalankan agenda perubahan. Jadi kesimpulannya adalah diundang kepada siapapun untuk berkontribusi mengusulkan tempatnya sebagai kantor DPP Partai Perubahan. Saya yakin mereka yang mengusulkan dan usulannya diterima itu akan menjadi bagian dari sejarah penting. Yang kedua, Panitia Nasional juga menerima sumbangan dana operasional selama tidak merugikan agenda perubahan. Sumbangan dapat dikirimkan ke nomor rekening Bendahara Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan sesuai SK Panitia per tanggal 21 Mei. Jadi Panitia Nasional itu ada SK-nya 21 Mei. Jangan salah ya, khawatir nanti ada SK-SK, ada nama-nama yang mengaku. Nah, kita memang belum bisa membuat itu rekening atas nama partai karena partainya sedang dalam proses. Tapi kita punya SK panitia. Maka bendahara panitia yang ada dalam SK atas keputusan tim keuangan, tim bendahara Panitia Nasional itu membuat rekening yang atas nama berdua. Jadi bukan satu orang. Jadi dari tim bendahara itu ada dua orang yang ditunjuk untuk membuat rekening panitia yang digunakan sampai kemudian partai ini berdiri. Jadi tugasnya sampai situ. Setelah partai itu berdiri, ada bendahara resmi, maka selanjutnya bendahara resmi yang legal sesuai dengan partainya yang legal, itulah yang kemudian selanjutnya menjadi tim yang akan menampung dan mengelola. Kita sudah punya nomor rekening, nanti bagi yang akan berkontribusi bisa menghubungi bendahara ataupun Pak Sekretaris. Kemudian yang ketiga, komunikasi publik Partai Perubahan dapat diakses di web resmi Gerakan Perubahan, yaitu www ya atau www.gerakanperubahanindonesia ya di sini. Jadi ini silakan ya, semua informasi bisa diakses di website. Next, yang juga penting ya ditanyakan oleh banyak pihak adalah berkaitan dengan hubungan antar 5 wadah Gerakan Perubahan. Di sini ada ketua koperasi, ketua yayasan, ormas, dan lain sebagainya. Maka tolong pastikan pesan ini bisa sampai terbaca dengan baik, terpahami dengan baik. Jadi kalau ada yang bertanya tentang 5 wadah, inilah jawabannya. 1. Semua wadah lahir bersamaan pada 27 April 2024 oleh ribuan relawan pendukung Amin dengan agenda meneruskan aspirasi rakyat ya, Indonesia yang menginginkan perubahan. Jadi semua wadah terikat dalam agenda perubahan. Jadi ikatan 5 wadah ini ada pada agenda perubahan yang diwujudkan melalui program nyata yang merubah dari hal-hal yang perlu dirubah menjadi lebih baik dalam ukuran rakyat Indonesia, bukan dalam ukuran sekelompok orang.
Jadi jadi itu ya. Jadi secara praktis seluruh anggota dari 5 wadah gerakan perubahan ini mendukung agenda perubahan. Jadi minta tolong kepada para pimpinan wadah memastikan bahwa di yayasan, di koperasi, di ormas, di PKPD, mereka diminta untuk mendukung agenda perubahan. Karena ikatan kita di situ. Bukan agenda Pak Robi, Pak Anies, atau tokoh-tokoh lainnya yang pribadi. Agenda perubahannya pada setiap pemilu dan pilkada di Indonesia, bukan di negara lain. Dan secara tupoksi, tugas tersebut diemban oleh Partai Perubahan. Makna ini tidak menutup bahwa ada kader partai lain itu terlibat dalam yayasan misalnya, koperasi. Silakan. Ingat, koperasi, yayasan itu adalah didedikasikan untuk rakyat Indonesia. Kalau ada rakyat Indonesia dari partai tertentu, selama dia tidak bawa agenda partainya, garis bawahi, selama dia tidak bawa agenda partainya. Jadi jangan sampai ada partai lain lalu masuk ke koperasi, ke yayasan, lalu kemudian nanti mengakuisisi atau kemudian membajak. Nah, itu yang harus diantisipasi. Selama dia mau membantu agenda perubahan dan hasil perubahannya untuk rakyat Indonesia semuanya, maka silakan. Nah, secara organisatoris, nomor 2, secara organisatoris, seluruh wadah gerakan perubahan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing. Ini penegasan dari independensi badan hukum. Dengan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap wadah itu dapat mengatur langkah operasinya sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing wadah tersebut. Di tiap wadah itu ada pimpinannya. Tentu pimpinannya punya mekanisme untuk menetapkan satu langkah, kecuali mungkin ada kebijakan strategis yang itu beririsan dengan wadah yang lain, maka ketemulah seperti ini, pertemuan gabungan dan sebagainya. Jadi ini diharapkan tidak lagi bertanya, misalnya, mohon maaf misalnya, orang-orang partai itu tidak juga merasa bahwa koperasi yayasan itu miliknya. Jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu. Agenda perubahannya milik kita. Jadi kalau koperasi perubahannya agendanya tidak ke situ, malah sebaliknya, nah itu baru kita tegur. Yayasannya juga sama. Jadi kita ini bersama-sama sebagai sebuah tim. Semua penting dan kita semua harus saling menghormati. Itu. Dan terakhir ya, seluruh kader gerakan perubahan di 5 wadah dapat terlibat di semua wadah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing wadah tersebut. Saya misalnya ikut di yayasan, saya akan tunduk pada aturan yayasan. Jadi tidak peduli saya ini ketua panitia nasional, saya akan mengikuti aturan yayasan. Saya di pusat, kemudian saya ikut anggota koperasi. Saya akan tunduk pada aturan koperasi. Bukan koperasi tunduk pada saya, bukan koperasi tunduk pada partai. Silakan, pengurus partai boleh masuk. Dan saya berharap kalau boleh, semua pengurus partai itu harus masuk supaya bisa ikut mewarnai. Bukan ikut mengkooptasi, tapi ikut mewarnai. Sehingga dengan begitu akan sejalan. Sahabat-sahabat perubahan, ini yang saya bayangkan waktu menginisiasi tanggal 27 April. Jadi saya tidak membayangkan tentang apa yang itu menguntungkan diri dan kelompok. Tapi saya berpikir bagaimana ini efektif mengantarkan aspirasi perubahan. Tolong samakan. Disitulah kita akan bersama. Jadi bersama-sama itu kita harus mempersamakan persepsi.
Demikian. Lanjut, pengkaderan berjenjang Partai Perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya cara pandang yang sama, maka ini rentan untuk kemudian kita terpisah saat ada arus yang besar melanda kita. Jadi kalau kita tidak berpegangan tangan dalam satu mindset, satu persepsi, satu hal yang kita pegang, maka ini dikhawatirkan akan membuat kita jadi kontraproduktif. Oleh karena itu, pengkaderan berjenjang ini penting. Supaya apa? Supaya persepsi kita sama tentang apa yang akan kita rubah, ya, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang kemudian kita harus bersamai sebagai sebuah tim. Oleh karena itu, ya, poin pertama adalah setiap anggota Partai Perubahan wajib mengikuti pengkaderan secara berjenjang. Jadi kalau ada di RT, ikutin koordinator RT-nya, yang RT ke RW, RW ke kelurahan atau desa. Kalau di kampung-kampung itu RW sama dengan dusun atau kampung, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke kota atau kabupaten, kota kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat, ya, nasional. Sistem pengkaderan berjenjang akan ditetapkan dalam ADART. Lalu yang ketiga, sebelum adanya ADART, maka pengkaderan berjenjang dilakukan oleh masing-masing pimpinan KSB. Jadi pimpinan KSB itu bertanggung jawab dalam melakukan pengkaderan berjenjang. Jadi nasional ke provinsi, provinsi ke kota, terus ke bawah. Materi dan metode pengkaderan akan dijelaskan oleh Sekretaris Panitia Nasional dalam pertemuan yang khusus untuk hal tersebut. Minimalnya, semua yang tergabung dalam agenda perubahan, sampaikan historinya, sampaikan spiritnya, sampaikan pesan-pesannya. Misalnya, 27 April, 1 Mei, 3 Mei, terutama yang 3 Mei. 3 Mei itu kan kita akan mencalonkan Pak Anies. Kita partai terbuka. Kita menetapkan pertama kali panitia nasional. Itu, ya. Bahwa partai ini partai terbuka ini penting. Ya. Itu contoh. Dan tentu hal-hal lain yang sifatnya memotivasi bagaimana melakukan rekrutmen keanggotaan dan sebagainya. Lalu yang kelima, pengkaderan ini tujuan utamanya, ini penting nih, makanya digarisbawahi, adalah merangkul agar teratur. Banyak orang yang ingin bergabung. Kita ini kan seperti lampu di tengah hujan di malam hari. Karena ada satu cahaya sehingga laron-laron itu datang mendekati lampu. Nah, bagaimana kemudian para pendukung perubahan ini tidak seperti laron yang kemudian jatuh, tumbang, berserakan. Maka kita harus merangkul. Cahaya merangkulnya adalah cahaya perubahan, dan itu sudah ada. Yang teraturnya itulah melalui sebuah proses pengkaderan. Saya percaya semua yang ada di sini adalah orang-orang yang tokoh perubahan, punya pengalaman, lakukan yang terbaik, yang terpenting tujuan utamanya tercapai, merangkul agar teratur. Kalau ada yang kemudian masih nakal, bertindaklah seperti orang tua, karena tidak ada bekas anak. Rangkul saja, jangan sedikit-sedikit dikeluarkan dari WA Group, jangan. Beri pemahaman. Sebab tindakan kita itu juga merepresentasi image Partai Perubahan. Siapapun, ya. Tidak ketua provinsi, ketua kota, ketua di tingkat RT pun, kalau dia bawa label perubahan, maka dia akan memberi pesan. Perubahan itu apa dan siapa. Jadilah siapanya itu. Siapanya yang baik. Oleh karena itu, pahaminya apanya.
Nah, apa itu ada di sini? Rangkul agar teratur, bukan untuk pengkaderan ini bukan untuk membuatnya menjadi eksklusif. Mereka yang dikader itu bagian dari kita. Mereka yang dikader itu adalah sah, enggak. Meskipun wajib bukan bermakna bahwa dia jadi eksklusif. Wajib supaya mereka mau mengikuti, sehingga dengan begitu mereka paham apa itu perubahan. Jangan eksklusif. Negeri ini tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah maju kalau kita merasa bahwa hanya kita yang paling mampu. Jangan. Partai ini adalah partai rakyat yang bersifat terbuka, sebagaimana pertemuan tanggal 3 Mei. Tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, dan golongan. Di partai ini ada saudara kita di NTT, Pak Anselmus Jogo. Saya berteman baik. Di Bali ini ada Pak Agung. Beliau Hindu. Dan kita harus berteman baik. Dan lain sebagainya. Di sini banyak suku, macam-macam. Suku adalah kenyataan yang orang hadir tanpa minta proposal kepada Tuhan. Hormati itu. Kita semua bersaudara karena kita punya ikatan. Ras atau golongan. Ada golongan NU Muhammadiyah atau manapun, tidak apa-apa. Selama satu ikatan kita akan bersama. Next. Garis-garis besar haluan perubahan atau GBHP Partai Perubahan. Bapak Ibu sekalian, kita beruntung karena kita mengawali ini, sehingga kita merumuskan apa yang akan menjadi ikatan kita bersama. Ikatan kita bersama adalah agenda perubahan. Dokumennya bernama GBHP. Jadi, apa yang akan kita rubah ada di sini. Apa yang akan kita dirubah, usulannya berasal dari kita semua. Maka, penjelasan tentang GBHP ini ada 3. 1, GBHP adalah penentu arah kebijakan Partai Perubahan masa kini dan masa yang akan datang, yang berlaku dalam kurun waktu periode tertentu. Kenapa perlu periode? Karena tantangan boleh jadi berubah. Dan mungkin dari sebagian apa yang akan kita rubah, itu sudah wujud. Maka kita akan terus kembangkan, sempurnakan. Secara periode. GBHP dibuat oleh seluruh anggota perubahan. Jadi silakan sampaikan GBHP ini, bahwa GBHP ini dibuat oleh seluruh anggota Partai Perubahan. Syaratnya anggota ya, karena ini adalah GBHP. Nah, anggota boleh menyerap aspirasi perubahan dari masyarakat, itu boleh. Tapi pengajuannya oleh anggota yang mengusulkan poin-poin perubahan. Misalnya perubahan itu harga sembako murah, itu nggak apa-apa, kita akan masukkan. Poin-poin perubahan tersebut disampaikan kepada pengurus Partai Perubahan secara berjenjang, ya dari RT ke ketua, koordinator RT, RW, terus sampai ke atas. Ya. Sehingga sampai rumusannya itu oleh pengurus pusat. Karena kan tentu saja nanti dokumen ini harus sama se-Indonesia. Bahwa kemudian ada kearifan lokal, kita akan cantumkan. Sehingga yang misalnya daerahnya berbeda akan mengetahui dan menghormati. Misalnya perubahan yang dimaksud dengan di Papua adalah X. Perubahan yang dimaksud dengan NTT, Aceh, X. Kita akan saling mengetahui. Dan disitulah kita akan saling memahami dan menghormati. Nah, proses selanjutnya tentang GBHP ini akan diatur dalam ADART Partai Perubahan. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya GBHP ini merupakan usulan dari panitia Partai Perubahan di seluruh jenjang yang batas penampungan usulan tersebut sampai 17 Agustus 2024. Saya sengaja mengambil 17 Agustus karena itu adalah hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan itulah kita akan diharapkan menuntaskan poin-poin perubahan Indonesia. Jadi silakan sampaikan poin-poin itu, tampung. Yang provinsi silakan buat mekanismenya untuk menampung nanti ke kami dalam poin-poin.
Seingat saya Pak Sekretaris itu sudah menyampaikan tabelnya untuk diisi. Sehingga mungkin format tabelnya sama, sehingga pada saat dirilis itu akan sama. Silakan nanti secara khusus mungkin Sekretaris akan menyampaikan di forum yang khusus, tidak hari ini. Nah, kami berharap bahwa GBHP awal ini itu juga akan ditetapkan dalam deklarasi Partai Perubahan yang akan datang bersama penetapan ADRT Partai Perubahan. Jadi pada saat deklarasi, kita bukan baru akan mulai, tetapi deklarasi itu justru puncak di mana kita itu telah melakukan kerja-kerja awal yang sudah siap. Kan bahasanya kalau Pak Anies ini supir perubahan, maka kendaraan perubahan ini sudah siap, tinggal starter maju. Bukan saat kemudian deklarasi, kita baru seperti orang baru nikah, baru mikirin kompornya di mana, kontraknya di mana, atau rumahnya di mana. Enggak. Kita akan langsung maju ya, saat ini sudah dideklarasikan. Saya kira itu sehingga saya sudah cukup ya. Nah, ada lagi yang lain. Next. Nah, ini lampirannya. Contoh ya. Nah, ini orasi kebangsaan. Balihonya kurang lebih seperti itu. Nih, acaranya akhir September. Tapi balihonya sudah dibuat dari sekarang. Bayangkan betapa insya Allah kita siap. Tinggal tempatnya dan tanggalnya saja. Ini berkaitan dengan komunikasi politik dan apa-apa. Jadi kurang lebih ya, deklarasi kita itu akan diawali dengan orasi kebangsaan, perubahan Indonesia apa dan bagaimana. Saya tidak sempat banyak mengoreksi karena memang waktunya yang terbatas. Tapi apapun dalam gambar ini tidak bermakna bahwa siapa lebih tinggi, siapa lebih hebat. Semua sama. Lalu lanjut berikutnya. Backdrop deklarasi Partai Perubahan, tolong samakan. Insya Allah kita hanya akan begini saja. Jadi deklarasi Partai Perubahan, misalnya dilakukan di kota atau di desa, itu deklarasi cabang gitu. Penyelenggaranya di sana, tapi ininya tersentral. Jadi kurang lebih lah, simpel saja, tidak banyak hal. Dan ininya Indonesia. September nanti tinggal dikasih tanggalnya saja. Jadi ada ruang kosong dari koma ke September, itu kasih ruang kosong, sehingga nanti tanggalnya tinggal kasih stiker ataupun apa. Jadi biarkan tidak terbaca. Yang pasti September. Jadi ininya sudah bisa dibuat. Tinggal kita naruh tanggalnya. Lokasinya di mana di Indonesia. Dan webnya dimasukkan ya. Kalau misalnya email mungkin juga tidak perlu, nggak apa-apa. Tapi email ini karena ada nama tulisan Partai Perubahan official. Dan hanya ada foto Pak Anies. Tidak ada foto ketua partai, ketua panitia maksud saya. Tidak ada. Biarkan seperti ini ya. Mungkin kalau desainnya ada yang akan lebih bagus, silakan berkoordinasi dengan Pak Sekretaris. Kurang lebih lah. Kita memang akan menghadirkan simpel. Mungkin estetikanya akan lebih baik, silakan diajukan saja. Tapi kurang lebih ini akan kita lakukan. Dan mungkin prosesi deklarasi itu juga simpel. Kita akan tentu menghadirkan Indonesia dalam forum kita, sehingga wajib menyanyikan Indonesia Raya, lalu diakhiri dengan Padamu Negeri. Kalau saya berpandangan memang itu hanya akan diisi oleh pembacaan naskah deklarasi. Dengan menyebutkan bahwa pendiri partai ini ada misalnya 1.000 orang terlampir, ya sesuai dengan daftar pendiri yang sudah daftar. Tolong semua yang ada kita jadilah pendiri, jangan sampai nggak muncul namanya sebagai pendiri.
Jangan sampai yang nggak kena justru mereka jadi pendiri. Nggak kena dengan kita maksudnya. Tolong pastikan namanya masuk. Kan sudah ada form pendiri diisi supaya itu akan jadi lampiran. Setebal mungkin nggak apa-apa. 10.000 orang nggak apa-apa. Mereka akan tercatat dalam sejarah. Seperti apa nanti pernyataan deklarasinya, tunggu tanggal main. Nanti disampaikan ke seluruhnya, dan itu saja mungkin yang akan dibacakan. Saya kira itu ya yang menjadi poin-poin penting dalam pleno 2 ini. Saya berharap tolong fokus kepada apa yang akan kita lakukan ya. Hal-hal teknis lainnya silakan didiskusikan secara terbatas dalam forum yang terbatas. Sahabat-sahabat sekalian, ini tambahan saja. Identitas yang akan mengikat kita, terutama nanti sejak deklarasi, adalah SAL, Partai Perubahan. Saya atau kita semua harus mengukur dari kemampuan terlemah dari saudara-saudara kita di Indonesia. Jangan mengukur kemampuan tertinggi atau kemampuan rata-rata. Karena rata-rata itu juga belum tentu secara ekonomi bisa diikuti oleh yang lain. Contoh misalnya jas. Jas itu sunnah. Boleh dimiliki, boleh tidak. Tapi SAL ini kalau boleh diwajibkan. Karena ini murah. Kalau nanti harus dibuat, mungkin hanya sekitar 10.000, 20.000. Jadi SAL ini mudah dibawa, mudah dipakai, dan relatif ya, dia bisa menyeragamkan kita. Tanpa harus beli baju. Artinya baju yang dikenakan lah, biarkan dia menjadi kebinekaan kita, keapa adaannya kita. Ya petani dengan kostumnya, buruh dengan kostumnya, nelayan, pilot, dokter, atau apapun, biarkan mereka dengan kostumnya. Ikatan identitas uniformnya itu adalah SAL ini. Tinggal diselendangkan ya. Jadi kalau yang di atas itu adalah bentuk SAL-nya, dan ini bisa dicetak di tempatnya masing-masing, silakan saja. Atau kecuali nanti perlu ada penyeragaman bahan dan lain sebagainya, nanti koordinasi saja dengan Pak Sekretaris. Nah pemakaiannya itu diselendangkan begitu. Jadi merah putih, merahnya di atas, putihnya di bawah. Di ujungnya ada itu tuh logo simbol perubahan. Next. Nah ini tidak wajib. Kecuali mungkin bendera itu disiapkan oleh pengurus ya. Bendera pengurus. Kalau bendera wajib tapi oleh pengurus, bukan oleh anggota. Kalau anggota mau, boleh. Tapi tidak memberatkan. Saya benar-benar sedang prihatin dengan keadaan ekonomi masyarakat. Saya tidak ingin kehadiran partai ini itu menambah beban ekonomi terutama. Tidak karena mereka ingin berubah, jadi mereka harus mengeluarkan dananya. Juga jangan membiasakan diri untuk membagikan ya, begitu saja. Berikan kepada yang membutuhkan. Jangan berikan kepada yang tidak membutuhkan. Sehingga nanti pada saat mereka menerima lalu dibuang. Atau tidak dianggap penting. Kalau kita mau membantu boleh. Biarkan ini hadir dengan kegotong royongan. Terutama yang SAL tadi itu. Kalau kawas silakan saja. Ini beberapa atribut kita yang mungkin bisa jadi rujukan. Jadi Partai Perubahan ini backgroundnya putih, menarik. Rata-rata kan punya warna. Jadi identitas kita hanya merah putih dengan lingkaran biru yang damai. Mungkin itu dari saya sebagai sebuah tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.